Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah mendukung dan mensupport channel ini. Harapan serta doa semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, puasa Ramadan adalah ibadah yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah mencapai mukallaf. Orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka ia kafir keluar dari lingkaran Islam. Namun, bagaimana dengan orang yang rajin puasa tapi tidak sholat? Apakah ibadah puasa yang dilakukan diterima? Secara hukum, sholat 5 waktu adalah ibadah yang hukumnya wajib. Konsekuensi hukum bagi orang yang meninggalkan sholat, amalannya tidak ada yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, baik berupa haji, puasa, zakat, atau amalan apapun. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Buraidah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah amalannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Makna dari habita amaluhu adalah batal, tidak bermanfaat sama sekali. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat, amalannya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Amalan yang pernah dilakukan sama sekali tidak akan mendatangkan manfaat bagi dirinya. Amalannya tidak akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla, tidak diterima. Tentang hadis di atas, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan makna yang terkandung dari hadis tersebut, bahwa bentuk at-tarku atau meninggalkan itu ada dua. Meninggalkan secara keseluruhan, tidak pernah sholat sama sekali. Bentuk meninggalkan jenis ini berkonsekuensi pada kesia-siaan seluruh amalannya. Kemudian bentuk yang kedua, meninggalkan pada bagian atau waktu tertentu saja, tidak sholat pada hari-hari tertentu saja. Bentuk meninggalkan jenis ini berkonsekuensi pada kesia-siaan amal hanya pada hari itu saja. Kesia-siaan amal adalah konsekuensi dari meninggalkan sholat keseluruhan. Kesia-siaan tertentu adalah konsekuensi dari meninggalkan sholat pada waktu tertentu saja. Syekh Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang status puasanya orang yang meninggalkan sholat. Beliau menjawab, orang yang meninggalkan sholat, puasanya tidak sah dan tidak diterima. Sebab orang yang meninggalkan sholat, statusnya adalah kafir atau murtad. Pernyataan beliau ini didasarkan pada firman Allah Azza wa Jalla, jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Quran Surat At-Taubah. Kemudian didasarkan pula pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemisah antara seseorang dengan syirik dan kufur adalah ditinggalkannya sholat. Hadis riwayat Muslim. Beliau juga bersabda, perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat At-Tirmizi, disahihkan oleh Al-Albani. Pernyataan tersebut juga telah menjadi pendapat umum para sahabat. Abdullah bin Syakik,
Salah seorang ulama tabi'in mengatakan, para sahabat Rasulullah SAW tidak mengetahui sebuah amalan yang jika ditinggalkan maka ia menjadi kafir, kecuali sholat. Oleh sebab itu, jika seseorang melaksanakan puasa tapi tidak sholat, maka puasanya tidak diterima dan sama sekali tidak bermanfaat baginya saat hari kiamat. Maka kami katakan, sholatlah, lalu puasalah, karena meskipun engkau puasa tapi tidak sholat, maka puasamu tertolak, sebab orang kafir ibadahnya tidak akan pernah diterima. Majelis Fatwa Lajnah Ad-Daimah pernah ditanya, jika ada seorang yang rajin puasa Ramadan dan hanya melaksanakan sholat di bulan Ramadan saja, kemudian meninggalkan sholat seusai bulan Ramadan, apakah puasanya diterima? Majelis fatwa tersebut menjawab, sholat adalah salah satu rukun Islam, rukun yang paling urgen setelah syahadat, dan termasuk kewajiban personal fardu ain. Maka orang yang meninggalkannya, baik karena faktor penentangan terhadap hukum wajibnya sholat atau karena faktor meremehkan dan bermalas-malasan, maka ia telah kafir. Dan orang-orang yang hanya puasa dan sholat di bulan Ramadan saja, maka ini adalah bentuk penipuan terhadap Allah Azza wa Jalla. Betapa buruknya orang yang tidak mengetahui Allah Azza wa Jalla kecuali hanya ketika di bulan Ramadan saja. Puasa mereka tidak sah karena mereka meninggalkan sholat di selain bulan Ramadan. Bahkan status mereka adalah kafir dengan kekufuran yang besar meskipun tidak menentang atas wajibnya hukum sholat. Menurut pendapat yang benar dari para ulama, Syekh Abdul Aziz bin Marzuq At-Turifi dalam fatwanya menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan, maka ia telah kafir. Seluruh amalannya tidak diterima, termasuk puasa. Kemudian bagi orang yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang meninggalkan sholat, maka orang seperti ini amalan puasanya masih diterima atas kehendak Allah, namun ia berstatus sebagai muslim yang bermaksiat banyak dosa. Dari uraian di atas disimpulkan bahwa orang yang rajin puasa tapi tidak sholat berada dalam dua kondisi. Pertama, jika orang tersebut meninggalkan sholat seluruhnya, tidak pernah sholat sama sekali, maka otomatis ibadah lainnya tidak diterima, termasuk puasa, sebab secara hukum ia telah kafir. Kedua, jika ia hanya meninggalkan sholat sebagian saja, terkadang sholat terkadang tidak, maka ia berstatus sebagai muslim, tapi muslim yang bermaksiat. Amal ibadah lainnya masih mungkin untuk diterima atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian, hendaknya setiap muslim selalu menjaga dan melaksanakan seluruh amal ibadah yang hukumnya wajib tanpa tebang pilih, agar seluruh amal ibadah yang ia kerjakan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bagi masyarakat muslim yang masih terbiasa meninggalkan sholat, hendaknya segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, sebab meskipun rajin puasa tapi tidak sholat, amalan puasa yang dilakukan hanyalah sia-sia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah informasi yang dapat saya bagikan tentang rajin puasa tapi tidak sholat. Apakah puasanya diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Wallahu a'lam bishawab.